Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Ekonomi Teknik. Kali ini kita ada di pertemuan yang akan membahas sensitivity analysis atau analisis sensitivitas ya. Jadi ini adalah mungkin seri penutup analisis keuangan yang berbau pilihan alternatif ya, seperti itu. Terutama yang menggunakan perhitungan koefisien bunga atau interest rate ya, seperti itu. Karena setelah ini kita akan mulai membahas terkait depresiasi, apresiasi, inflasi, dan deflasi ya, seperti itu. Khususnya dalam konteks permasalahan di dunia keteknikan, seperti itu. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mereview beberapa perhitungan ya, pemajemukan bunga atau perhitungan bunga tunggal atau single payment ya, seperti itu. Kenapa? Karena kemarin kita udah belajar banyak sekali analisis ya, seperti dimulai dari annual cash flow analysis, terus ada juga benefit cost ratio, terus ada incremental analysis, dan lain-lain. Semua analisis tersebut menggunakan konsep-konsep single payment atau uniform payment series ya, seperti itu, atau bunga tunggal atau bunga majemuk. Jadi bunga tunggal dan bunga majemuk ini itu adalah tools ya teman-teman. Jadi kalau kita berbicara konteks main game ya, terutama teman-teman yang gamers ya, yang misalkan yang main game first person kayak Valorant atau CSGO dan lain sebagainya macamnya, single payment dan juga bunga majemuk atau bunga tunggal dan bunga majemuk itu adalah senjatanya. Jadi kalau teman-teman menggunakan senjata itu akan tergantung situasinya kan. Nah, dalam konteks ekonomi teknik ini, tools ini digunakan tergantung dengan situasi juga. Contoh, kalau dalam konteks bermain game ya, game FPS tembak-tembakan, tools atau senjata sniper itu digunakan untuk pertempuran jarak jauh, sedangkan machine gun itu digunakan untuk pertempuran yang jarak dekat atau jarak menengah cocoknya. Nah, bunga tunggal dan juga bunga majemuk pun itu digunakan dalam konteks tertentu, dalam permasalahan tertentu, sehingga teman-teman di sini saya harap udah bisa setidaknya peka ya apabila diberikan permasalahan, maka tools mana nih yang harus saya gunakan. Nah, misalkan dalam benefit cost ratio, kita harus menggunakan tools yang mana? Oh, present dan juga annual ataupun annual seperti itu. Nah, itu adalah contoh penggunaan tools dalam situasi tertentu. Selain future, present, dan annual, tentunya juga ada gradient arithmetic ya dan geometrik. Itu juga teman-teman harus udah bisa pahami penggunaannya dalam konteks permasalahan yang seperti apa. Itu untuk sekedar reviewnya, dan beberapa tools ini itu sangat berguna ya, terutama dalam analisis ekonomi teknik. Teman-teman udah mencoba beberapa latihan soal dan latihan studi kasus kemarin, terutama dalam permasalahan yang biasanya ada di dunia keteknikan, seperti pemeliharaan mesin, pembelian aset berupa mesin atau teknologi terotomasi, atau analisis ekonomi untuk konstruksi, seperti itu. Nah, ini jadi teman-teman saya harapkan udah menguasai konsep-konsep ini. Tidak perlu hafal, tetapi yang perlu adalah paham seperti itu. Sensitivity analysis. Analisis sensitivitas ini banyak sekali digunakan dalam skripsi, gak hanya di ekonomi teknik. Tujuan sensitivity analysis ini tentunya adalah untuk mengetahui seberapa sensitif sebuah alternatif terhadap perubahan nilai parameter di masa depan. Ini adalah definisi dalam konteks ekonomi teknik. Tetapi dalam konteks yang lainnya seperti misalkan supply chain, terus perawatan mesin dan lain sebagainya macamnya, analisis sensitivitas juga digunakan untuk hal yang sama, yaitu untuk melihat seberapa sensitif model dan juga hasil yang dikeluarkan atau yang dihasilkan dari model tersebut terhadap perubahan parameter-parameter tertentu. Nanti teman-teman pada saat menyusun skripsi akan menghadapi analisis sensitivitas juga. Nah, ini sangat penting untuk dipahami. Semoga dengan pembelajaran sensitivity analysis di ekonomi teknik bisa mendapatkan gambaran analisis sensitivitas itu seperti apa sih. Oke, jadi dalam konteks ekonomi teknik, biasanya sensitivity analysis ini terkait dengan perubahan-perubahan atau fluktuasi yang terjadi di masa depan atau yang terjadi saat ini ya. Contoh,
Misalkan teman-teman dihadapkan terhadap dua pilihan ya. Misalkan membangun rumah secara sekaligus dalam 1 tahun atau membangun rumah secara bertahap pada tahun ke-1 bangunan utama, tahun kedua dibangun tamannya, tahun ketiga mungkin dekorasi interior dan eksteriornya, mungkin seperti itu. Nah, tentunya dua pilihan ini bergantung pada apa? Bergantung pada kemampuan atau daya beli atau budget dari teman-teman itu sendiri. Mungkin untuk membangun rumah secara sekaligus dalam setahun dibutuhkan budget yang cukup besar, sehingga tentunya akan menguras tabungan. Berbeda dengan membangun rumah secara bertahap, kita bisa nyicil. Budget kita bisa nyicil sambil ngebangun, kita sambil menabung kembali. Tetapi yang perlu diperhatikan pada alternatif kedua ini pasti terpengaruh oleh inflasi. Inflasi sangat terkait dengan tingkat suku bunga yang biasanya beredar di masyarakat. Seperti itu. Nah, ini adalah sebuah trade-off yang nantinya teman-teman akan hadapi. Mau sekali jadi, tetapi budgetnya besar di awal, atau kita menyicil pembangunannya, tetapi kita bisa sambil menabung kembali. Nah, itu adalah trade-off atau pilihan plus minus atau positif negatif yang teman-teman nanti akan hadapi. Salah satu bentuk sensitivity analysis adalah break-even analysis. Jadi, break-even analysis ini sebenarnya udah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya ketika kita mempelajari payback period, di mana ketika payback period kita bakal mengetahui titik impas dari beberapa alternatif berdasarkan perspektif ekonomi. Nah, titik impas ini bisa dilihat ketika salah satu garis ini berhimpitan ya dengan garis yang lainnya. Ini adalah titik impas. Dalam konteks payback period, disinilah akan terjadi balik modal. Dalam konteks break-even analysis, di sini adalah titik impas. Masih sama-sama balik modal, tetapi di sini akan menghasilkan sebuah analisis yang cukup komprehensif, terutama dalam pengambilan keputusan di konteks ekonomi teknik. Ini grafik ini udah teman-teman lihat sebelumnya ya, terkait dengan pilihan investasi ya, kapan balik modalnya, seperti itu. Waktu itu kita membahas bahwa balik modalnya ada di tahun sekitar 2,5 tahun ya di titik ini. Ini adalah titik impasnya, seperti itu. Supaya lebih mudah, kita coba untuk langsung saja ke contoh kasus. Misalkan Anda adalah seorang engineering konsultan, terdapat proyek konstruksi yang memiliki alternatif sebagai berikut, di mana ada dua alternatif ya. Yang pertama adalah full capacity construction dan juga two-stage construction, di mana pada full capacity construction itu semua bangunan langsung diberesin pada periode ke-0 atau mungkin dalam 1 tahun ya, yaitu bangunan utama plus dekorasi interior dan eksterior. Kita langsung bayar $140.000. Sedangkan untuk two-stage construction, di tahun ke-0, di awal tahun pertama, itu kita cukup membayar $100.000 dan bangunan utama akan selesai. Sedangkan apabila di tahun ke-N, tiba-tiba kita ingin menambah dekorasi interior dan eksterior, maka kita harus menambah $120. Jadi tahun ke-N ini adalah tahun di mana kita udah siap secara budget untuk mendekor interior dan eksteriornya. Ini adalah salah satu uncertainty atau ketidakpastian dalam perspektif ekonomi teknik, di mana ketidakpastian ini tentunya sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Khususnya dalam contoh ini yaitu untuk membangun sebuah rumah ya, mungkin atau sebuah gedung. Dan ini teman-teman harus hadapi karena di sini kita pura-puranya adalah seorang engineering konsultan. Apabila tingkat suku bunga adalah sebesar 8% dan usia bangunan diperkirakan 40 tahun, maka seberapa sensitif pemilihan keputusan untuk memilih alternatif two-stage construction dengan pembangunan tahap 2 pada lebih dari tahun ke-16. Jadi di sini kita ingin mengetahui nih, bagaimana ketika kita pingin di tahun ke-16 ke atas, baru kita dekor interior dan eksteriornya. Nah, ketika ada keinginan seperti itu, atau prediksinya kita baru punya uang di tahun ke-16 ke atas, alternatif mana nih yang lebih baik dipilih? Full capacity
atau two-stage construction. Nah, bagaimana sensitivity analysis melalui break-even analysis ini dapat memberikan solusi yang tepat nih pada permasalahan ini. Kita langsung ke contoh saja pembahasannya. Seperti biasa, kita bentuk cash flow-nya. Di sini di periode ke-0 ada biaya yang harus dikeluarkan, dan di periode ke-N, di mana periode N ini tidak pasti ya. Dan tidak pasti kenapa? Karena kita nggak tahu punya uang 120.000 atau punya budget untuk mendekor interior dan eksteriornya itu kapan. Itu nggak tahu. Nah, oleh karena itu, supaya apple to apple, maka kita harus membandingkannya ke nilai yang setara ya. Dalam konteks ini, saya contohin ke proyeksinya ke present world, yaitu full capacity construction. Di mana ini udah present ya bentuknya, $140.000, sehingga tidak perlu dikalikan dengan koefisien bunga. Sedangkan untuk two-stage construction yang bernilai present itu hanya $100.000 saja. Sedangkan $120.000 itu berada di period ke-N. Sehingga, dan period ke-N itu tidak diketahui. Sehingga kita harus mencobanya sesuai dengan usia bangunan tersebut yang tadi di studi kasus disebutkan berumur 40 tahun prediksinya. Ini harus kita coba berarti. Dan ketika kita coba, kita harus menggunakan bantuan software ya. Dalam contoh ini saya menggunakan Microsoft Excel yang simple aja. Di mana di sini saya mencoba satu-satu ya. Kalau di Excel itu enak, tinggal di drag saja. N-nya mulai dari 1 sampai 40. Nah, dalam Excel ini saya menggunakan perhitungan yang secara manual. Teman-teman bisa lihat kembali formulanya di pertemuan-pertemuan awal kita. Atau teman-teman pun bisa melihat dari tabel bunga, tinggal dikopikan saja ke Excel teman-teman dan dibikin formula seperti ini. Untuk N 1 sampai 40 pada tingkat suku bunga 8%. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini, sumbu X-nya adalah tahunnya ya, 1 sampai ke 40 ya, seperti itu. Dan ini kita bisa lihat, ini adalah untuk yang full capacity construction, di mana dia perlu $140.000 yang habis di tahun ke-0. Sedangkan untuk two-stage construction, dia berfluktuasi. Kenapa? Karena N-nya itu tidak pasti. Dan ini adalah nilai present worth. Jadi ini adalah perbandingan nilai present worth dari two-stage construction dengan full capacity construction. Kita bisa lihat bahwa titik impasnya atau break even point-nya ada di sekitar sini ya. Ada di sini. Nah, mohon maaf tidak lurus garisnya. Ya, anggap saja lurus ya. Nah, jadi ada di sini titik impasnya. Nah, artinya apa? Dalam konteks ini, misalkan apabila kita punya uangnya, misalkan ya budgetnya udah siap, tadi karena pertanyaannya adalah bagaimana analisis sensitivitas pada two-stage construction ya, terutama ketika kita punya uangnya punya budget untuk interior dan eksteriornya di tahun ke-16 ke atas, seperti itu. Nah, kita bisa membagi dua region dari titik impas ini. Region yang kiri dan region yang kanan, atau bagian yang kiri dan bagian yang kanan. Kita bisa lihat, ini tuh dibagi oleh tahun ke-14, sekian, mungkin seperti itu ya, kalau lihat dari grafik. Nah, jadi titik baginya, atau titik impasnya, ada di 14, sekian tahun. Artinya apa? Kita bisa analisis di sini. Ketika kita punya budget untuk interior dan eksteriornya di tahun kurang dari 14, maka yang perlu dipilih adalah alternatif full capacity construction. Kenapa? Karena kita berbicara konteks cost ya di sini, biaya. Sehingga sebisa mungkin pilih alternatif dengan biaya terendah. Nah,
dari tahun ke-1 sampai tahun ke-14, sekian tahun, full capacity construction itu biayanya ternyata lebih rendah dibandingkan dengan two-stage construction. Jadi apabila teman-teman punya budget yang memadai sebelum tahun ke-14, itu lebih baik pilih full capacity construction daripada two-stage construction. Seperti itu. Tetapi, apabila teman-teman punya budgetnya, terutama untuk interior dan eksteriornya, lebih di tahun 14 ke atas, maka lebih baik pilih full capacity construction. Jadi, di sini kita bisa lihat dan juga bisa menganalisis pilihannya. Dan ini bentuk sensitivitasnya adalah region ini, dua region ini. Jadi, dua region ini tuh membuat studi kasus ini atau model ekonomi ini, model keuangan ini menjadi sensitif. Kenapa? Karena dia tergantung pada titik di mana dia punya uang untuk eksterior dan interior si bangunannya. Seperti itu. Sehingga sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Kita bisa lihat kalau punya uangnya kurang dari di tahun kurang dari 14, sekian tahun, maka lebih baik pilih yang full capacity construction. Tetapi kalau dia punya uangnya di atas 14, sekian tahun, maka lebih baik pilih full capacity construction. Ini adalah untuk permasalahan ketika two-stage construction menjadi patokan ya. Karena pertanyaannya adalah N ini, seperti itu. Jadi amannya kayak gimana sih pilihan alternatifnya? Kalau misalkan kita punya budget 120 ribunya itu di tahun keberapa? Di tahun ke N. Nah, analisis ini menghasilkan keputusan seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk sensitivity analysis. Sekarang mungkin pertanyaannya adalah, berapa sih si N-nya ya? Karena tadi irisannya antara dua ini saja, maka ini mudah untuk dicarinya. Kita tinggal selaraskan present word dari alternatif A dan alternatif B. Alternatif A untuk yang full capacity construction, alternatif B untuk two-stage construction. Ini kita tinggal substitusi matematika saja. Maka di sini kita dapatkan P per F-nya itu 0,333 ya. Di mana nilai ini tuh ada di antara N ke-14 dan N ke-15 pada tingkat suku bunga 8%. Ini teman-teman bisa cek di tabel bunga ya, seperti itu. Dengan interpolasi, maka kita bisa dapatkan bahwa titik impasnya atau break-even point-nya itu ada di nilai 14,4 tahun. Seperti itu. Nah, karena tadi kita pura-puranya sebagai engineering consultant, maka kita harus menghasilkan analisis tentunya. Nah, ini mungkin beberapa kelemahan yang sering saya temukan di mahasiswa tingkat akhir. Jadi, analisis itu bukan menyebutkan hasil. Jadi, bukan, oh hasilnya 14,4. Terus menggunakan break-even analysis. Bukan seperti itu. Tapi, analisis itu adalah menginterpretasikan hasil. Hasil untuk break-even analysis adalah break-even chart ini ya. Jadi, kita harus menginterpretasikannya dan menyampaikannya dalam bahasa yang lebih dimengerti oleh pembaca awam. Oke, poin pertama. Berdasarkan break-even chart menggunakan Microsoft Excel, terlihat bahwa titik impas antara alternatif 1 dan 2 berada pada periode 14,4. Nah, analisisnya adalah, jika konstruksi interior dan eksterior diperlukan sebelum tahun ke-14,4, maka alternatif full capacity construction lebih baik dipilih karena memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan alternatif two-stage construction. Seperti itu. Jadi mending bangun sekaligus deh. Kalau misalkan kita butuh ngebangun interior dan eksterior sebelum tahun ke-14,4. Atau bisa juga seperti ini. Atau kita punya uangnya, ternyata cukup uangnya sebelum tahun 14,4 untuk membangun sekaligus. Ya, mending membangun sekaligus aja.
Kenapa? Karena sebelum titik impas ini, biaya full capacity construction ini lebih rendah. Sebaliknya, jika konstruksi interior dan eksterior dapat dilakukan di atas tahun ke-14,4, maka two-stage construction lebih baik dipilih. Kenapa? Karena setelah titik impas ini, two-stage construction punya biaya yang lebih rendah dibandingkan full capacity construction. Atau mungkin bisa juga seperti ini. Atau kalau kita punya duitnya di atas tahun ke-14,4, maka ya udah two-stage construction aja lebih aman. Jadi kita bangun bangunan utamanya dulu, baru setelah itu di atas 14,4 atau di tahun ke-14,4 kita baru bangun interior dan eksteriornya. Seperti itu. Kedua alternatif konstruksi ini dapat dikatakan sensitif pada perubahan parameter. Parameternya apa? Tentunya tahun. Sehingga pengambilan keputusan dapat berubah tergantung dengan tahunnya. Seperti itu. Nah, itu adalah sensitivity analysis. Ini banyak sekali digunakan terutama oleh para konsultan ya. Jadi, teman-teman nanti pun ketika sudah bekerja, pasti ujung-ujungnya ke duit. Analisisnya analisis ekonomi teknik. Jadi, itulah kenapa anak teknik industri harus belajar juga ekonomi teknik. Karena ujung-ujungnya pasti ke cost, ke biaya. Nah, itulah salah satu keunggulan teknik industri ya, seperti itu. Oke, contoh lainnya. Misalkan Anda adalah seorang engineering konsultan lagi. Sebuah perusahaan ingin memperbarui teknologi produksinya dengan membeli paket teknologi produksi terotomasi. Berikut ini adalah beberapa alternatif yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Ada 3 alternatif nih. Ada alternatif A, B, dan C. Ini terkait dengan pembelian teknologi produksi terotomasi. Di mana harganya, yaitu harus full payment, adalah sekitar untuk alternatif A itu 2.000, alternatif B 4.000, alternatif C 5.000. Dan juga benefits yang ditawarkan itu berbeda-beda ya tiap alternatif. Benefits ini bisa berupa penghematan SDM, terus peningkatan produktivitas akibat adanya produksi terotomasi dan lain sebagainya macamnya yang dikonversikan ke nilai mata uang. Seperti itu. Apabila tingkat suku bunga adalah 6% dan usia teknologi tersebut diperkirakan 20 tahun, alternatif mana yang sebaiknya dipilih? Lalu, seberapa sensitif pilihan tersebut apabila harga jual teknologi tersebut fluktuatif? Jadi bisa jadi ya, harga price-nya ya, price dari alternatifnya ini atau price dari paket teknologi produksi terotomasinya itu berubah-ubah. Nah, ini yang ingin dianalisis katanya tuh. Karena pertanyaan pertamanya adalah mana yang sebaiknya dipilih, maka kita analisis dulu nih pilihan terbaiknya nih berdasarkan metode analisis yang dikuasai. Kemarin kita udah belajar ada present worth analysis, annual analysis yang EUAB dan EUAC, terus future worth analysis, benefit cost ratio, incremental analysis, dan lain sebagainya macamnya. Silahkan pilih salah satu untuk menghasilkan pilihan alternatif yang terbaik. Di sini ada cash flow-nya. Period ke-0 kita bayar full, lalu period 1 sampai 20 itu kita menikmati benefits-nya berupa peningkatan produktivitas, penghematan SDM yang semuanya dikonversikan ke dalam nilai uang ya, seperti itu. Di sini saya mencontohkan untuk memilih alternatif terbaik, kita pakai metode analisis present worth analysis yang mungkin lebih mudah secara konsep. Jadi, seperti yang sudah saya mention sebelumnya di awal video ini, bahwa yang teman-teman pelajari koefisien bunga ya, ada present, ada future, annual, arithmetic gradient, geometric gradient, itu adalah tools, senjatanya. Senjatanya tergantung penggunanya, mau dipakai untuk metode seperti apa. Jadi, teman-teman harus punya kepekaan ya terhadap sebuah permasalahan. Oh, ini harus diselesaikan pakai tools apa? Seperti itu. Di sini saya hitung net present worth-nya atau present worth bersihnya ya, net atau neto ya, yaitu benefit dikurangin cost. Berarti di sini kita harus bisa membedakan mana benefit dan mana cost. Dalam contoh ini masih simple ya, udah jelas cost-nya adalah price yang harus dibayar,
Sedangkan benefitnya adalah dari periode 1 sampai 20 ini ya. Udah jelas, masih mudah. Ini tinggal kita hitung saja. Untuk alternatif A, benefitnya itu 410, yaitu terus koefisien bunganya yaitu untuk P/A atau P per A, dicari presentnya, diketahui annualnya, dengan tingkat bunga 6% dan N-nya sama dengan 20 ya. Dikurangin cost-nya sebesar 2000 di tahun ke-0. Maka didapatkan $2.703. Sedangkan untuk alternatif B, ini masih sama, perhitungannya hanya beda angka saja, didapatkan $3.329. Lalu untuk alternatif C, maka didapatkan $3.029. Di sini udah jelas ya, karena kita berbicara benefit, dan di sini kita lihat benefit kurang cost, dan hasilnya tidak ada yang negatif, yang artinya bahwa seluruh alternatif menghasilkan benefit ya. Kalau ada yang negatif, berarti cost-nya lebih gede kan, sehingga itu nggak visible lah, nggak layak untuk dipilih. Tetapi semuanya positif. Oleh karena itu kita tentunya pilih benefit yang paling besar, pilih alternatif yang menghasilkan benefit paling besar, yaitu alternatif B dengan $3.329. Itu adalah analisis awalnya, belum menjawab pertanyaan dari studi kasusnya. Pertanyaan dari studi kasusnya adalah, bagaimana jika harga jual alternatif terbaik, dalam hal ini alternatif B, itu fluktuatif? Apakah keputusan pemilihan alternatif masih sama hasilnya, yaitu alternatif B? Nah, itu adalah pertanyaannya. Sehingga apabila kita masukin lagi ke modelnya, maka model A masih sama, alternatif A masih sama seperti ini. Tetapi alternatif B, karena cost-nya atau harga jualnya fluktuatif, kita ubah menjadi X. Nggak diketahui. Di mana X ini bisa jadi dari 0 sampai dengan tidak hingga. Kita nggak tahu. Sehingga kita harus balik lagi menggunakan Excel. Kita harus mencoba opsi-opsi X dari 0 sampai tidak hingga. Mungkin tidak sampai tidak hingga juga, pasti kebanyakan. Mungkin kita bisa coba sampai harganya 20.000 misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya seperti ini. Ketika sudah dimasukkan ke Excel, maka akan dihasilkan grafik ini, di mana sumbu X-nya adalah initial cost dari alternatif B, atau harga jual yang fluktuatif dari alternatif B. Di sini saya coba 0 sampai 7.000. Karena di atas 7.000 itu menghasilkan nilai yang negatif untuk alternatif B. Sedangkan untuk sumbu Y-nya adalah net present worth-nya ya. Jadi kita bisa lihat di alternatif A itu nilainya 2.703 untuk nilai present worth-nya ya. Sedangkan alternatif C itu 3.029. Sedangkan untuk alternatif B, itu karena nilai X-nya berubah-ubah, maka dia bisa seperti ini garisnya. Dan dia cenderung menurun seiring membesarnya cost dari alternatif B atau harga jual dari alternatif B. Yang harus kita cari adalah titik irisnya atau titik impasnya, di mana si alternatif B ini di mana beririsannya. Dan ternyata di sini. Beririsan dengan alternatif C di sini dan alternatif A di sini. Kembali kita gara-gara ada titik impas ini, kita bisa proyeksikan dengan garis putus-putus ini, dan kemudian grafik ini akan terbagi menjadi dua region atau dua wilayah ya, wilayah sebelah kiri dan wilayah sebelah kanan. Di sini kita harus menganalisis, karena di sini konteksnya adalah benefit ya, berbeda dengan contoh yang sebelumnya, yaitu berbicara tentang cost ya, cost konstruksi. Di sini kita berbicara benefit. Kenapa? Karena semua net present-nya menghasilkan nilai yang positif. Sehingga ya pasti ini menghasilkan benefit ya, seperti itu. Sehingga kita harus memilih net present worth yang paling besar. Kita bisa lihat sebelum region ini atau yang sebelah kiri,
nilai present worth dari alternatif B itu selalu lebih besar dibandingkan alternatif C dan alternatif A. Artinya apa? Ketika range cost atau biaya dari alternatif B ada di antara atau di rentang 0 sampai 4 ribuan, maka lebih baik pilih alternatif B. Atau bisa juga seperti ini kasusnya. Ketika kita cuman punya uangnya 0 sampai 4 ribu, lebih baik pilih alternatif B karena lebih menguntungkan dibandingkan alternatif C dan alternatif A. Seperti itu. Lalu kemudian kita, kenapa sih Pak yang beririsan dengan alternatif A itu nggak diproyeksiin? Nah, kita sekarang coba lihat ya. Ketika alternatif B ada di sini, maka mulai turun setelah titik impasnya, maka nilai yang tertinggi itu pasti akan selalu alternatif C. Dan alternatif A itu akan selalu di bawah alternatif C. Sehingga kita nggak perlu mempertimbangkan alternatif A, atau bisa dibilang alternatif A itu pilihan yang paling buruk. Kita bisa lihat di sini alternatif A setelah titik impas itu selalu di bawah alternatif C, sehingga itu nggak layak untuk dipilih, meskipun dia beririsan dengan alternatif B. Nah, kita bisa lihat di area sebelah kanan itu kita lebih baik memilih alternatif C. Kenapa? Karena ya udah jelas. Setelah titik impas ini yang membagi dua region, alternatif C selalu punya benefit yang lebih besar. Atau sebesar 3029 ya. Sedangkan alternatif B dia udah mulai menurun. Sehingga pada region yang kanan, kita bisa analisis bahwa kalau harga dari paket otomasi alternatif B lebih dari 4.500, maka lebih baik pilih alternatif yang C. Seperti itu. Atau misalkan kalau budget kita atau harganya ya mungkin harganya lebih besar atau di antara 4.500 sampai 7.000 ke atas, maka ya udah lebih baik pilih alternatif yang C. Dan alternatif A sama sekali nggak dipertimbangkan karena dia selalu ada di bawah. Nah, itu adalah hasil analisis atau hasil interpretasi dari break-even analysis yang menggunakan Microsoft Excel. Jadi saya sarankan teman-teman ketika menghadapi sebuah contoh kasus menggunakan sensitivity analysis yang menggunakan break-even analysis atau break-even chart, itu pakai Excel lebih baik atau pakai Google Sheet juga bisa. Supaya apa? Supaya ngitungnya lebih mudah. Karena ya di sini ini contohnya 0 sampai tidak hingga. Kita nggak tahu sampai di titik mana kita harus ngecek nilai X-nya. Seperti itu. Oke, PR-nya tadi kita belum tahu ya, titik impasnya itu tepatnya ada di mana nih. Masih sekitar kira-kira ya 4 ribuan. Nah, karena tadi irisannya adalah antara B dan C, maka kita tinggal setarakan saja. NPWB dan NPWC itu harus sama nilainya untuk mencari nilai X. Ini matematika zaman SMP ya. Nah, ini tinggal dimasukin saja persamaan yang ada sebelumnya, maka didapatkan bahwa titik impasnya atau break even point-nya itu ada di $4.300. Itu adalah titik impasnya. Jadi titik ini adalah $4.300 apabila diproyeksikan ke sumbu X. Seperti itu. Nah, hasil analisisnya, apabila harga produk pada alternatif B kurang dari 4.300, maka alternatif B lebih baik dipilih dibandingkan dengan alternatif lainnya. Kenapa? Karena kita bicara benefit. Balik lagi tadi ya. Kita harus mencari nilai yang lebih tinggi, di mana sebelum 4.300, alternatif B masih yang terbaik, masih yang terdepan. Sebaliknya, jika harga produk alternatif B itu lebih dari 4.300, maka alternatif C itu dipilih. Kenapa? Karena dia selalu di atas, selepas break-even point. Alternatif A merupakan keputusan yang buruk berapapun harga alternatif B berfluktuatif. Jadi itu adalah analisis sensitivitas. Dan teman-teman bakal gunakan ini apapun konteksnya ya, mau ekonomi teknik, mau perencanaan produksi,
mau ergonomi dan lain sebagainya macamnya, itu pasti ada analisis sensitivitas. Kenapa? Analisis sensitivitas itu untuk melihat kepekaan model yang teman-teman bikin atau kepekaan sebuah alternatif yang dihadapi oleh teman-teman. Dalam hal ini perubahan parameternya yang saya contohin adalah tadi periode, dan juga yang kedua adalah cost-nya yang berubah. Dan ternyata ketika cost-nya berubah ataupun periode tahunnya berubah untuk masalah yang konstruksi tadi, maka keputusannya pun akan berbeda, akan berpengaruh kepada pengambilan keputusan di masa depan. Oke, jadi itu adalah analisis sensitivitas menggunakan break-even chart ya. Jadi teman-teman silakan pahami lagi dengan baik melalui video ini, dan juga tentunya teman-teman berlatih ya, seperti biasa, supaya nanti ketika menghadapi mata kuliah yang di atas itu nggak kaget pada analisis keuangannya. Karena nanti analisis keuangan seperti ini akan digunakan lagi ke permasalahan teknik yang lainnya. Seperti contohnya pada mata kuliah yang saya ampu, sistem pemeliharaan, itu ada yang kayak gini lagi nantinya. Ini kan kayak sound sweet kan gitu ya, kayak kok di sistem pemeliharaan mesin ada analisis kayak gininya, kayak gitu. Nah itu teknik industri. Jadi dari technical aspek sampai ke economical aspek itu diperiksa. Jadi kalau bahasa Sundanya wayahna ya gitu, teman-teman banyak berlatih. Karena kalau nggak berlatih ya nggak biasa, nanti pas masuk dunia kerja ya belah beloh gitu ya, pelangga pelongo. Oke, jadi ini latihannya mirip-mirip dengan permasalahan yang sebelumnya ya. Teman-teman bisa coba ambil contoh saja. Seperti biasa, latihan saya ini pasti angkanya beda-beda ya, 9x0. X-nya diganti dengan NPM, digit NPM terakhir Anda. Nah, misalkan MAR yang ditawarkan perusahaan adalah 9% per bulannya. Maka dengan menggunakan MAR tersebut, carilah, jadi MAR ini digunakan sebagai tingkat suku bunga ya. Jadi MAR itu adalah tingkat suku bunga. Jadi sama aja sebenarnya, tapi perbedaannya adalah dari segi perspektif, di mana MAR ini itu yang ditawarkan oleh vendor biasanya itu. Dia yang atau enggak yang ditawarkan oleh bank ya, atau badan investasi lain sebagai macamnya lah. Jadi MAR ini sama-sama tingkat suku bunga. Nah, dalam kasus ini gunakan MAR ini sebagai acuan suku bunganya ya, jadi 9% I-nya. Nah, dari permasalahan ini silahkan dicari alternatif terbaiknya, pilih metode yang teman-teman kuasai, mau pakai present word, annual analysis, future word, itu silahkan bebas gimana teman-teman, pilih salah satu. Setelah alternatif terpilih terbaik, lakukanlah analisis sensitivitas menggunakan break-even chart dan point ya, dengan asumsi modal mahasiswa yang menjadi investasi awal tersebut berada di rentang 5.000 sampai 10.000. Jadi maksudnya adalah temukan dulu alternatif terbaiknya, lalu nanti ketika alternatif terbaiknya udah dipilih, misalkan nih alternatif A ternyata alternatif terbaik berdasarkan analisis teman-teman. Nah nanti investasi awalnya itu akan berfluktuasi dari 5.000 sampai 10.000. Nah itu yang teman-teman harus analisis. Sedangkan alternatif lainnya seperti skema B dan skema C itu masih tetap. Ini misalkan kalau skema A adalah alternatif terbaik dari hasil teman-teman ya. Kalau alternatif B yang terbaik misalkan, berarti yang 6.000 ini yang berfluktuasi dari 5.000 sampai 10.000. Dan dilihat apakah pilihan terbaik masih skema yang sama atau ada perubahan di masa depan. Nah itu yang teman-teman harus analisis. Jadi belajar menganalisis dan menginterpretasi hasil yang teman-teman kerjakan. Oke, itu saja untuk hari ini, dari video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai jumpa minggu depan di kelas ekonomi teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.